Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Mama Abim. Dan sekarang saya tidak sendirian karena kita akan ngobrol tentang hal yang menarik di dunia event. Dan saya sudah ditemani dengan seorang yang spesial, teman-teman. Coba siapa? Langsung aja yuk kita kenalan ke beliau. Silakan Mas, perkenalkan diri. Saya Aziz. Lanjutannya aku Kak. Silakan Mas, perkenalkan diri. Ya, kalau tadi mamanya Bim, berarti saya papaannya Bim ya. Ya, jadi sudah ada Papa Afim di sini dan saya Mama Afim, Afimnya belum ada ya. Jadi nanti kita akan ngobrol eh, mengenai event sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya dan juga pengalaman yang sudah saya jalanin selama menggarap event gitu ya. Kenapa kita ngobrol tentang event? Karena beliau juga sudah berkecimpung di dunia event itu cukup lama. Jadi sudah membuat beberapa event mulai dari event kecil, event skala sedang dan juga ke event yang skala besar ya. Kita ngobrol karena berdasarkan pengalaman dan yang sudah dilalui saja. Jadi kita tidak akan belajar tentang teori yang muluk-muluk, tapi kita akan memadukan teori itu dengan pengalaman dan bagaimana penyelenggaraan sebuah event secara real. Karena beliau termasuk praktisi ya kalau saya bilang, praktisi dari event planner. Nah, maka dari itu saya pengen banget ngobrol dengan Mas Aziz ya tentang bagaimana sih bisa menyelenggarakan sebuah event. Karena kalau misal saya dengar-dengar dari beberapa mahasiswa gitu ya, yang baru belajar tentang event management, kadang mereka suka maju mundur kalau mau bikin event, apalagi perdana. Nah, biasanya kalau belajar-belajar teori aja di kelas, itu kurang afdol kalau misal nggak praktek langsung untuk membuat sebuah event. Makanya saya minta nanti teman-teman yang sudah belajar tentang teori event management, event planner, event organizer, bisa mempraktekkan langsung. Jadi goals-nya dapat. Sekarang kita langsung mulai ya. Kira-kira sebelum kita masuk lebih dalam tentang event dan bagaimana menyelenggarakannya, kita perlu tahu dong event menurut Mas Aziz tuh gimana sih? Apa menariknya gitu sampai Mas Aziz ini berkecimpung dan suka untuk menyelenggarakan atau membuat event-event gitu. Ya, baik. Jadi dunia itu sudah mengalami pergeseran ya. Paradigmanya sekarang udah berubah. Jadi sekarang kita juga harus harus mengikuti perkembangan zaman. Dan saat ini em, ada namanya economy experience. Nah, nanti dunia akan pelan-pelan akan berubah. Economy experience itu ya tentang ekonomi yang bergerak untuk memberikan sajian pengalaman kepada individu ataupun masyarakat gitu ya. Nah, salah satunya adalah melalui event gitu. Nah, saya ingin bicara dalam kerangka yang besar dulu. Karena sekarang event menjadi sebuah hal yang seksi, hal yang membawa dampak besar terhadap pengaruh di lingkungan sosial, masyarakat, ekonomi, bahkan budaya dan dunia gitu ya. Eh, jadi ke depan ini banyak sekali yang sudah mengulik ya Bu Nadia sudah mengulik bahwa ke depan ekonomi experience ini akan bahkan menjadi leading sektor ya, akan menjadi um, jika digarap dengan serius tentunya ini akan menjadi sebuah gerakan ekonomi yang sangat besar yang membawa dampak positif, dampak yang besar bahkan tidak hanya masyarakat lingkup kecil, bahkan sebuah negara. Nah, kenapa sebuah negara? Ini ada contoh kasus Bu Nadia. Jadi beberapa waktu lalu kalau kita mengikuti konser Taylor Swift ya, Mm-mm. konser Taylor Swift itu pernah digelar di Singapura. Nah, itu Singapura itu sempat sempat apa ya sempat bermasalah dengan Thailand, terutama Thailandnya itu yang rada rada apa ya apa kayak gimana namanya eh, ada ya selisih pendapat terus bahkan menentang Singapura. Nah, karena Singapura ini memonopoli konsernya Taylor Swift, jadi Taylor Swift itu manggung di atau konser di Singapura
Tapi Singapura juga rela membayar lebih. Kalau nggak salah itu berapa puluh miliar gitu ya. Saya lupa angkanya secara pasti. Jadi Singapura itu rela membayar lebih Taylor Swift dengan syarat apa? Tidak boleh menggelar konser di sekitar Singapura gitu ya. Hmm. Jadi misalkan ini taksiran saya aja ya. Misalkan Taylor Swift itu dengan biaya sekali manggung 100 miliar gitu ya. Tapi Singapura itu mau membayar 2 kali lipat gitu. Atau lebih dari 100 miliar itu dengan syarat MOU-nya itu ditambahin bahwa tidak boleh Taylor Swift menerima job konser di negara sekitar Singapura. Nah, saat itu Thailand itu sedang getol juga ingin narik narik Taylor Swift buat manggung atau konser di Thailand. Nah, tapi karena sudah keduluan sama Singapura punya MOU itu tadi yang rela membayar lebih supaya Taylor Swift tidak manggung ke negara lain, ya akhirnya Taylor Swift komitmen dengan itu dan menolak konser di Thailand gitu. Nah, Thailand itu sempat sempat itu sempat apa ya, sempat kalau kasar bahasa kita sempat marah gitu ya sama Singapura gitu. Nah, kenapa Singapura bisa jeli membaca itu? Karena kasarnya seperti ini. Singapura itu membayar lebih, taruhlah membayar yang awalnya 100 miliar menjadi 100 100 miliar menjadi berapa? 150 miliar misalkan. Nah, 50 miliarnya ini kan ngapain gitu daripada kalau misalkan tujuannya hanya untuk datangin Taylor Swift, ya udah 100 miliar kan cukup gitu ya. Tapi kenapa Singapura rela membayar lebih atau setengahnya, separohnya lagi 150 miliar gitu. 50 miliarnya ini ngapain gitu kan? Buang-buang uang aja gitu kan. Nah, tapi inilah kejelian dari Singapura bahwa dia sudah bisa membaca perubahan pergeseran ekonomi ini, tadi ekonomi experience tadi, akhirnya Singapura yang 50 miliar itu balik modal beberapa kali lipat. Hmm. Jadi kenapa? Ini kita tentunya akhirnya bisa membaca itu kan yang dilakukan Singapura ini juga gokil gitu. Karena Thailand dan negara-negara Asia lainnya tidak diperbolehkan ada Taylor Swift. Akhirnya mau nggak mau fans dari Taylor Swift itu dari beberapa negara ya mau nggak mau harus ke Singapura semua, gitu kan? Harus ke Singapura semua. Bahkan yang orang Thailand yang penggemar Taylor Swift pun akhirnya ke Singapura juga untuk bisa nonton konser Taylor Swift. Nah, dari satu event itu menggerakkan satu perekonomian roda roda perekonomian di Singapura. Agent travel jalan, ya kan? Berapa Mm-mm. penerbangan dari beberapa negara itu kan visanya juga bertambah. Terus nggak mungkin juga orang itu nonton Taylor Swift pulang, ya kan? Pasti destinasi wisata juga gerak, UMKM-nya juga gerak, kuliner juga gerak. Nah, jadi dari 50 miliar itu misal ini ya, nanti dicari sendiri angkanya berapa. 50 miliar modalnya tadi ya kan. Nah, ini akan berkali-kali lipat uang yang masuk ke Singapura gitu. Nah, jadi paradigma besar ini menjadi bekal buat kita, buat uh, para penggiat organize ya, event organize atau seperti saya IO antusias ya saya nyebutnya gitu karena saya belum berani mendeklar sebagai apa ya orang apa tadi praktisi yang handal atau enggak. Kita semua masih belajar gitu ya. Dengan paradigma itu teman-teman dijadikan bekal bahwa ini menjadi hal yang seksi untuk ke depan buat salah satu opsi buat teman-teman. Oh ya, ini IO juga bisa menjadi pandangan entah itu profesi atau uh, salah satu tujuan hidup dari Mm-mm. teman-teman gitu ya. Ya, kalau misal denger tadi ya dari penjelasan Mas Aziz bahwa sekarang orang itu udah pada melek dengan perkembangan event, dengan Ya, seksinya sebuah penyelenggaraan event gitu sampai bahkan kalau misal saya lihat-lihat pemerintah pun sekarang sangat mendukung banyak event diselenggarakan meski itu eventnya pertama mungkin dari organisasi kayak gitu ya, yes. event individu, event organisasi, apalagi event budaya gitu kayak misal contohnya Dieng Culture Festival ya kan. Ya, Jadi kenapa orang bisa menilai itu seksi karena mungkin orang sudah melek tadi ya, melek dengan perkembangan sebuah event. Tapi kalau misal saya lihat bahwa bagaimana orang-orang yang bisa punya mindset
ya kan mindset bahwa sekarang event itu seksi loh untuk didalami, untuk Mm-mm. dikelola dan lain sebagainya. Itu kan perlu ada mindset mindset eh, event planner ya. Jadi pasti ada project direkturnya, ada orang di balik layar sehingga ini seksi loh kalau misal kita selenggarakan Ya. gitu event contohnya banyak ya mas event-event yang lagi hit sekarang event olahraga ya kan maraton kemudian ada event Mm-mm. kalau seni juga pameran atau festival budaya dan lain sebagainya kayak gitu gimana sih orang bisa punya mindset atau bisa membentuk mindset event planner itu kan mas saya sudah mengalami ini gitu makanya mungkin bisa di-share mas. Ya. Jadi klasifikasi event sekarang tuh banyak banget ya. Ada yang namanya MICE. MICE itu kan juga eh, apa? Terdiri dari beberapa beberapa event gitu kan, meeting, intensif, dan sebagainya itu. Terus kemudian ada tadi yang disebut Bu Nadia, ada maraton. Sekarang juga ada apa? Running ya. Running itu sekarang jadi bahkan menjadi habit ya, Mhm. menjadi sebuah lifestyle juga. Nah, itu buat orang yang bisa jeli membaca itu juga peluang ekonomi yang besar gitu ya. Nah, eh, ini pertanyaan berarti gimana cara cara ini gitu ya Bu Nadia, cara memupuk memupuk itu tadi sense tentang gimana sih kita untuk menangkap peluang bisa menjadi IO gitu, Mhm gitu mhm ya. mhm. Ya yang pasti teman-teman balik lagi ya ke dasar ya passion sih memang. Teman-teman harus bisa membaca kira-kira punya antusias antusias di situ enggak gitu. Kalau punya antusias di situ, langkah selanjutnya adalah ya teman-teman harus aktif ikut event, baik mulai dari penonton dulu. Kan kita mulainya dulu juga dari penonton Nonton. kan. Karena di Jogja itu iklim event itu sangat bagus, banyak sekali event bahkan tiap hari hampir ada event kan kita Mhm. tinggal cari sendiri event apa. Nah, itu disesuaikan sesuai dengan passion tadi. Kalau teman-teman sukanya sport ya, sukanya olahraga, sekarang banyak sekali event-event yang diselenggarakan untuk memenuhi gairah olahraga ya, nggak hanya tentang tadi running, maraton, sepeda itu ada Borobudur, Borobudur apa Tour de Borobudur itu fundingnya Kohindra namanya, saya juga sempat sharing lama itu sama beliau. Terus misal kalian suka boxing juga ada eventnya dan bahkan sekarang para artis-artis juga masuk ke ranah situ kan kayak tiba-tiba Ya badminton, ya. tiba-tiba tenis. Ya Nah, itu ya. bahkan apa ya, tidak harus sekarang event-event olahraga itu yang mengikuti harus para profesional atlet gitu kan. Nah, makanya sekarang bergeser lagi. Jadi ada yang dulu memang memang ada klasifikasinya untuk event itu khusus untuk atlet profesional, ada juga yang memang untuk lifestyle tadi. Kalau lifestyle berarti semua orang bisa ngikutin, Mhm. gitu kan. Tapi kan sama-sama memberikan dampak, gitu. Sama-sama memberikan dampak. Kalau memang yang satu itu atlet itu ya tujuannya untuk prestasi, gitu ya, untuk prestasi. Em, kalau yang satunya lifestyle itu untuk apa? em, ya memenuhi Gaya hidup. gaya hidup yang tujuannya juga untuk mendorong kesehatan di masyarakat gitu ya. Nah, salah Hmm. satunya itu teman-teman harus mengikuti itu. Nah, kemudian ini kalau goals dari mata kuliah event organize ini ya, ya teman-teman harus berani membuat event dari kecil-kecilan aja, dari kecil-kecilan dulu. Dari kecil-kecilan dulu kalian bikin event, kalian organisasi dulu tim kalian, tentukan apa dulu ya, apa kalian mau bikin event apa gitu. Setelah tahu eventnya apa ini, berarti lanjut lagi ke eh, kenapa gitu ya. Setelah apa itu terus kenapa mau bikin event ini? Hmm, Jadi ya tanya itu. dulu, apa dulu eventnya, didiskusikan ya, terus dicari Sebentar, kenapa gitu. jangan sampai ke step itu dulu, Mas. Kita belum sampai ke Oke. nanti itu nanti teman-teman bisa langsung belajar di pembahasan selanjutnya, step-stepnya. Jadi kalau misal tadi saya lihat Eee, kita bisa memunculkan rasa untuk menjadi event planner itu dari pertama mulai hobi dulu ya, Iya, dari mulai hobi passion dulu. dulu. Jadi kalau misal nanti Hmm. teman-teman pengen bikin event, berarti kalian harus membayangkan dulu kira-kira kita suka apa nih, kita punya komunitas Iya, apa gitu betul. ya, Mas, ya. Ya, mulai dari itu dulu. Datang dari, lingkungan di sekitar kita Hmm. ya. Nah itu bisa diselenggarakan. Mungkin contohnya kayak Mas Ais dulu saya pernah ikut
beliau bikin event 17 Agustus ya di desa, ya kan Oh Mas? ya, Nah ya itu kan berarti betul. mulai dari lingkungan Mas Mm-mm. Aziz dulu gitu loh. Nah nanti teman-teman mungkin bisa dicontoh itu langkah Mm. sederhananya. Nah ini baru nih masuk nih, sebelum ke step-step tadi Mas, saya mau tanya nih, kira-kira untuk Mas Aziz nih, jawaban singkat aja, susah nggak sih bikin event? Ya, lihat skalanya ya. Yang pasti kompleks banget event itu tidak bisa susah atau gampang itu enggak. Itu learning by doing, banyak sekali hal-hal yang harus kita pelajari. Makanya tadi harus dimulai dulu. Kalian bikin satu event, nanti kalian akan berkembang dengan sendirinya. Jadi tidak bisa terjawab susah atau mudah. Itu butuh proses panjang gitu. Karena satu event itu akan melibatkan banyak banyak orang, banyak stakeholder, banyak vendor. Nah, kalau kalian cukup sekali bilang itu gampang atau susah, ya belum bisa dijawab gitu ya. Jam Harus terbang tadi ya? ya balik lagi ke jam terbang dan bisa bisa ada jam terbang itu karena dimulai. Iya, Tadi. oke. Terus kalau misal tadi udah dibahas tentang kelompok atau timnya ya, selain stakeholder, timnya kira-kira kalau bikin event itu gemuk atau enggak sih Mas? Lagi-lagi tergantung Skala. tergantung skala ya kan, tergantung skala gitu. Bisa juga event itu digarap sendirian gitu. Saya kalau event sendirian saya punya banyak pengalaman gitu. Sendirian jadi saya eh, menentukan eventnya apa, konsepnya seperti Contohnya apa Mas? apa gitu. Ya, kebetulan saya kerja gitu ya. Saya bekerja di bergerak di cafe and resto gitu ya. Jadi selain memang di situ branding branding kita tidak hanya tentang tes atau kulinernya aja ya yang ditawarkan gitu Mhm. ya. Tapi untuk orang mau datang ke situ kita punya value lebih yang kita tawarkan yaitu melalui event gitu. Jadi sering sering banget event-event konser,